Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini yang akan menyajikan cerita menarik. Terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe channel kami. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Kisah ini menceritakan tentang sebuah perubahan terhadap seorang wanita. Ketika Lea tahu bahwa ia hamil anak pertama, ia merasa hidupnya lengkap. Ia dan suaminya Ardi sudah menanti momen ini selama 2 tahun pernikahan mereka. Pada awal kehamilan, ia mengalami gejala mual dan kelelahan. Namun memasuki usia kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lea merasakan gejala seksual yang jauh lebih besar dari biasanya. Awalnya ia mengira ini normal. Lagi pula dokter memang mengatakan bahwa hormon selama kehamilan bisa mempengaruhi libido. Namun kebutuhan itu semakin meningkat. Hampir setiap malam, Lea merasa perlu untuk berhubungan intim dengan Ardi. Bahkan di siang hari, pikirnya sering dipenuhi keinginan yang sama. Awalnya Ardi menanggapi perubahan ini dengan senang hati. Ia menganggap itu sebagai cara mereka berdua untuk menikmati keintiman sebelum bayi lahir. Tetapi lama-kelamaan ia mulai lelah. Lea sering merasa kesal jika Ardi tidak bisa memenuhi keinginannya. Ia bahkan merasa cemas jika Ardi mulai menjauh. Meskipun sebenarnya Ardi hanya butuh istirahat. "Saya tidak tahu kenapa begini," kata Lea suatu malam sambil menangis di pelukan Ardi. "Aku tidak pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Aku takut ada yang salah." Ardi meskipun bingung mencoba mencari cara untuk membantu istrinya. Ia mulai mencari informasi dan akhirnya menemukan bahwa ini bisa menjadi dampak perubahan hormon yang ekstrim. Namun saat dorongan itu mulai mengganggu kehidupan sehari-hari mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Psikolog yang mereka temui menjelaskan bahwa perubahan yang dia alami sebenarnya bisa dimaklumi, tetapi juga bisa diperburuk oleh stres atau rasa cemas yang terpendam. Ia akhirnya menyadari bahwa tanpa disadari ia menggunakan keintiman sebagai cara untuk menenangkan dirinya dari kekhawatiran tentang kehamilan dan tanggung jawab sebagai ibu. Dengan bantuan terapi dan komunikasi yang lebih baik, Lea dan Ardi mulai menemukan keseimbangan. Mereka belajar cara lain untuk menjaga kesehatan tanpa selalu bergantung pada hubungan fisik. Lea juga belajar mengolah emosinya dengan cara yang lebih sehat. Ketika bayi mereka lahir, hubungan mereka justru lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang pentingnya saling mendukung saat hamil dan tidak takut mencari bantuan ketika dibutuhkan. Setelah bayi mereka, Aidan, lahir, kehidupan Lea dan Ardi berubah drastis. Malam-malam panjang yang dulu disisi dengan percakapan hangat atau keintiman kini berganti dengan tangisan bayi, mengganti popok dan menyusui. Namun sesuatu terjadi. Seksual Lea tetap tinggi meskipun tubuhnya sedang dalam fase pemulihan pasca melahirkan. Awalnya Ardi bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Dia tahu Lea masih memulihkan diri, tapi dia juga melihat betapa frustasinya Lea ketika kebutuhan emosionalnya tidak dipenuhi. Namun kali ini mereka lebih siap berbekal pelajaran dari masa kehamilan. Mereka siap untuk menghadapi ini dengan komunikasi dengan yang lebih baik. Malam pertama setelah melahirkan, sebulan setelah melahirkan, Lea mulai mengungkapkan perasaannya kepada Ardi. "Aku tahu kita punya Aidan sekarang dan aku harus fokus menjadi ibu. Tapi entah kenapa perasaan itu masih ada," kata Lea dengan nada bersalah. Ardi menggampangkan istrinya. "Itu normal. Kita cari cara yang nyaman buat kamu dan aku. Kamu sudah melalui banyak hal dan aku mau ada di samping kamu." Malam itu mereka memutuskan untuk mengganti keintiman fisik dengan momen emosional. Mereka berbicara panjang lebar, mengenang momen-momen kecil selama kehamilan. Ia mengungkapkan rasa cinta yang tidak pernah pudar. Percakapan ini membuat Lea merasa lebih diterima dan tidak lagi malu dengan apa yang dirasakan. Dalam perjalanan ini, Lea dan Ardi juga belajar bahwa keintiman tidak selalu harus berubah-ubah hubungan fisik. Mereka mulai mencari cara lain untuk tetap dekat. Setiap malam sebelum tidur, Ardi memijat punggung Lea untuk membantunya rileks. Bagi Lea, sentuhan ini terasa seperti ungkapan cinta mendalam meskipun tidak bersifat seksual.
Sekali seminggu mereka meminta bantuan orang tua untuk menjaga Aidan. Mereka menggunakan waktu ini untuk sekedar menonton film bersama, makan malam di rumah sambil bercanda atau berbicara dari hati ke hati. Lea mengusulkan untuk mencoba meditasi bersama. Awalnya Ardi ragu, tapi akhirnya ia menikmati momen hening yang membuat mereka merasa lebih terhubung secara emosional. Dalam beberapa bulan, Lea juga menyadari pentingnya mengedukasi dirinya tentang perubahan tubuh dan emosinya. Ia mulai membaca buku artikel membahas hormon pasca melahirkan. Namun bagaimana libido bisa tetap tinggi karena pola pikir dan oksitosin dalam salah satu sesi terapi mereka. Psikolog menjelaskan bahwa kebutuhan Lea bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang perasaan ingin dicintai dan dihargai. Keintiman itu bentuk komunikasi. Tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Tapi penting untuk memahami bahwa cinta bisa diwujudkan dengan berbagai cara, kata psikolog tersebut. Ardi menambahkan, aku pikir ini bukan tentang kebutuhan, tetapi tentang menjaga keseimbangan. Aku ingin jadi suami yang selalu ada untuk kamu dan membuat kamu merasa ada yang salah. Beberapa bulan kemudian, Lea dan Ardi menemukan ritme baru kehidupan mereka. Meskipun keadaan seksual Lea tanpa ada, Lea belajar untuk menyalurkan energi tersebut ke dalam bentuk-bentuk cinta lain. Lea dan Ardi mulai lebih sering memeluk, berciuman mesra sebelum berangkat kerja dan saling memuji di depan bayi mereka. Lea juga mulai melihat perubahan pada dirinya ketika Lea merasa dicintai tanpa harus selalu ada. Lea menjadi lebih percaya diri dan bahagia. Ia sadar bahwa perasaan tersebut berasal dari rasa aman dan hubungan emosional yang kuat dari suaminya. Ardi, di sisi lain, merasa semakin menghargai Lea. Baginya melihat Lea sebagai seorang ibu yang penuh kasih dan seorang istri yang terus berusaha menjadi yang lebih baik adalah hadiah yang tak lena. Edukasi untuk membaca kisah Lea dan Ardi mengajarkan bahwa komunikasi adalah kunci. Jangan ragu untuk berbicara tentang kebutuhan emosional atau fisik Anda kepada pasangan. Yang nomor 2, hormon adalah faktor penting. Perubahan hormon selama kehamilan dan pasca melahirkan dapat menghargai libido dan emosi. Ini normal, namun Nomor 3, keintiman tidak selalu fisik. Perlu percakapan mendalam atau sekedar menghabiskan waktu bersama dapat menciptakan kedekatan emosional yang sama kuatnya. Yang nomor 4, minta bantuan jika ada masalah yang mengganggu keseharian atau hubungan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli. Lea dan Ardi menemukan kebahagiaan di tengah perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta hati ke hati adalah tentang menghargai, bukan mendukung atau tumbuh bersama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.